Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang pertama-tama kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Melija MPD selaku dosen pengampu mata kuliah kimia terapan. Jadi pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 2 yang bernama saya Mutiana Brani Hasibuan yang akan menyampaikan materi terkait kimia hijau ataupun green chemistry dan satu teman saya yaitu Dinda Rizky. Jadi pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 2 akan menyampaikan materi yaitu tentang kimia hijau ataupun green chemistry. Langsung saja green chemistry ataupun kimia hijau ini materi ini melatar belakangi yaitu yang pertama pada kemajuan iptek dengan dampaknya. Jadi pada aktivitas industri, kesehatan dan pertanian memberikan manfaat besar, namun sering menghasilkan limbah beracun yang mengancam kelestarian bumi. Begitu juga dengan kita sebagai makhluk hidup, jadi kita perlu kesadaran sejak dini, yaitu di mana pada kurikulum Merdeka kimia hijau ini sudah berperan krusial mengubah paradigma kuratif menjadi preventif guna menemukan kecintaan kita pada lingkungan. Di mana pada konsep utamanya sebenarnya apa sih green chemistry itu? Jadi green chemistry ataupun kimia hijau ini merupakan pendekatan sistematis yang meminimalkan atau menghilangkan penggunaan dan pembentukan zat kimia berbahaya melalui desain produk dan jalur reaksi. Di mana pada fokus utamanya yaitu pencegahan polusi tepat pada sumbernya sejak awal rantai proses, bukan hanya mengenangani limbah setelah limbah itu terbentuk. Dalam kimia hijau ataupun green chemistry ada 12 prinsip kimia hijau, yaitu yang pertama pada pencegahan limbah. Pada pencegahan limbah, lebih baik kita ini mencegah timbulnya limbah daripada mengolah ataupun membersihkan limbah itu setelah kita membentuk limbah itu terjadi. Yang kedua ada ekonomi atom, di mana ini metode sintesis ini yang harus memaksimalkan atom bahan baku menjadi produk akhir yang ditargetkan. Yang ketiga, sintesisnya ini secara aman. Penggunaan ataupun menggunakan prosedur reaksi yang menghasilkan material dengan toksisitas minim bagi manusia. Yang keempat, ada produk tak beracun. Jadi, produk tak beracun ini pada produk kimia dirancang agar tetap efektif namun memiliki tingkat racun yang sangat rendah. Yang kelima, pada pelarut yang aman. Pelarut aman ini digunakan pelarut yang tidak berbahaya seperti air ataupun superkritikal karbon dioksida ataupun CO2 untuk media reaksi. Yang keenam ada efisiensi energi. Efisiensi energinya ini mendesain proses yang berjalan pada suhu dan tekanan ruang untuk menghemat biaya energi. Yang ketujuh ada bahan terbarukan. Bahan terbarukan ini mengutamakan bahan baku, biomasa ataupun seperti pada jagung, pati, kedelai, dibandingkan dengan bahan tambang seperti fosil. Yang kedelapan yaitu kurangi derivatif. Maksudnya ini di sini itu menghindari atau hindarilah langkah kimia yang tidak perlu karena membutuhkan reagen tambahan dan menghasilkan limbah. Yang kesembilan ada katalis efisien. Di mana pada katalis ini selektif tinggi lebih unggul dalam reaksi dibandingkan reagen stoikiometris konvensional. Yang ke-10 ada produk degradable. Produk degradable ini yaitu produk yang harus didesain agar mudah terurai di alam setelah masa pakainya ini berakhir. Yang ke-11 ada analisis real time. Di mana analisis real time ini pemantauan proses secara langsung untuk mencegah pembentukan zat berbahaya ini saat bereaksi. Yang terakhir ada cegah kecelakaan. Di mana untuk mencegah kecelakaan ini memilih bahan kimia yang memperkecil potensi ledakan, kebakaran, dan kecelakaan kerja.
Memahami ekonomi atom. Pemahaman ekonomi atom ini 100% prosesnya itu ideal. Jadi, parameter untuk mengevaluasi efisiensi penggabungan atom bahan baku ke dalam itu produknya itu targetnya itu memaksimalkan rasio nilai persentase ini meminimalkan produk sampingnya itu ataupun produknya itu yang terbuang. Jadi, persen ekonomi atom ini sama dengan BM produk target per BM semua bahan baku dikalikan dengan 100. Jadi, tujuan utama dari memahami ekonomi atom ini adalah meminimalkan side produk ataupun produk sampingan ini yang tidak berguna dan membuang atom berharga. Solusi ataupun tantangan global ini yaitu yang pertama ada krisis energi. Solusinya itu rekayasa bahan bakar hidrogen, efisiensi sel surya fotovoltaik, dan sintesis biofuel dari selulosa tanaman. Yang kedua ada pada ketahanan pangan. Ketahanan pangan ini seperti pada pembuatan pestisida selektif yang cepat terurai dan desain pupuk berdaya serap tinggi yang mempunyai dosis yang rendah. Yang ketiga ada perubahan iklim, di mana pada fiksasi emisi karbon dioksida ataupun CO2 secara efisien, pengurangan jet penipis ozon, dan eliminasi limbah plastik beracun di lautan. Aplikasi inovatif di industri. Pada aplikasinya ini yaitu pada vitamin C untuk polimer, seperti yang dikatakan oleh Profesor Chris Job Matijaszewski, yaitu menggunakan asam askorbat sebagai agen pereduksi pada proses ATPR, serta inovasi dan PNG menggunakan campuran gula dan minyak sayur untuk menggantikan alkit minyak bumi yang beracun. Untuk biofuel selulosanya itu Fairan Energy, sistemnya ini mengubah gula pati menjadi bahan bakar rendah karbon dengan katalis ramah lingkungan. Untuk perbandingan paradigma kimianya, yaitu untuk parameter evaluasi, yaitu untuk fokus penanganannya secara kimia konvensionalnya yaitu kuratif, di mana mengelola limbah setelah terbentuk. Sementara untuk kimia hijaunya yaitu preventif, atau di mana mencegah limbah sejak awal. Untuk sumber bahan bakunya secara kimia konvensionalnya, bahan tambang fosilnya itu dari bahan tambang fosil ataupun ini berbahan minyak bumi. Sedangkan untuk kimia hijau yaitu bahan dari alam terbarukan seperti biomasa. Untuk penggunaan pelarutnya, kimia konvensionalnya itu yaitu berupa organik, volatil, dan beracun. Sementara untuk kimia hijau, penggunaan pelarutnya itu yang aman, seperti pada air ataupun supercritical karbon dioksida ataupun CO2. Untuk kebutuhan energinya secara kimia konvensional yaitu membutuhkan suhu dan tekanan ekstrem. Secara kimia konvensionalnya itu tekanan ekstremnya ini sangat boros. Sementara untuk pada kimia hijau kebutuhan energinya yaitu suhu dan tekanan ruangnya itu sangat hemat. Dari green chemistry ataupun kimia hijau ini ada dampaknya itu untuk pengurangan limbah. Di mana dampak pengurangan limbah ini berdasarkan studi kasus yaitu pada industri produk karet. Dapat dilihat limbah anorganiknya itu 99% reduksi. Untuk limbah cairnya 97% reduksi, sedangkan limbah organiknya 70% reduksi. Jadi dari data ini membuktikan rute reaksi hijau melalui kopling langsung anilin dan nitrobenzenanya itu mengurangi beban lingkungan secara signifikan. Jadi itulah semua materi tentang kimia hijau ataupun green chemistry yang dapat kami sampaikan. Apabila ada teman-teman yang ingin menyampaikan pertanyaannya, kami persilahkan di kolom komentar. Mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.